Ye Chen yang sedang dalam ilusi mencoba mengeluarkan api sejati untuk membakar bunga-bunga. Namun sayang hal itu tidaklah berguna. Ye Chen menyimpulkan jika teknik ilusi semacam ini kemungkinan hanya bisa dipatahkan oleh seseorang yang lebih kuat dari penggunanya atau menemukan kelemahannya. Karena dirinya belum tentu lebih kuat dari Ning Xuang, jadi ia memutuskan untuk mencari kelemahan dari teknik ini dengan mata saktinya. Akhirnya Ye Chen pun menemukan kelemahannya. Ia mengeluarkan pedangnya dan menebas kelemahan itu. Benar saja cara itu berhasil. Ye Chen pun bisa menahan serangan Ning Xuang tepat waktu sebelum serangan itu mengenai dirinya. Tak hanya itu, Ye Chen pun berhasil menyerang balik sehingga membuat Ning Xuang sedikit terluka. Tetua Wu pun tak percaya Ye Chen bisa mematahkan teknik ilusi milik Ning Xuang. Zhuge Yu pun takjub bahkan teknik itu tak bisa menjebak Ye Chen. Zhuge Yu menjelaskan kepada Yu Er jika tubuh spiritual menggunakan teknik ini untuk menarik orang ke alam ilusi. Ketika kembali ke dunia nyata, semua pencapaian kultivasi mereka akan lenyap. Kepala Sekte Ding Tian terkejut, sudah lama dirinya tak melihat sesuatu yang menakjubkan seperti ini. Ning Xuang mengingatkan Ye Chen untuk menyerah saja karena Ye Chen bukanlah tandingannya. Ye Chen merasa jika Ning Xuang mencoba mengasihaninya dengan cara merendahkan dirinya. Ning Xuang beralasan jika dirinya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ia membuat dirinya menjadi tiga ini semacam klon. Namun ketika Ye Chen menggunakan mata saktinya untuk melihat teknik ini, ia tak tahu teknik rahasia macam apa yang digunakan oleh Ning Xuang. Tubuh klonnya bahkan sekuat tubuh aslinya. Penguasa suci tak percaya Ning Xuang sudah mempelajari teknik magis ini, yakni satu energi menjadi tiga. Tetua Wu yang melihat Ning Xuang menggunakan jurus ini sudah dapat memastikan jika pertandingan akan berakhir. Ye Chen menebak bahwa teknik yang digunakan Ning Xuang ini pasti memiliki batasan. Dirinya sekarang hanya bisa mengulur waktu selama mungkin. Ye Chen mengeluarkan teknik yang ia tiru untuk mencoba mengulur waktu. Penguasa suci yang sedikit ingin tahu mengapa energi Ye Chen seperti tak ada habisnya. Dirinya menggunakan penglihatan sakti miliknya untuk mencari tahu. Dan akhirnya penguasa suci menemukan tubuh klon Ye Chen yang berada di bawah area terlarang Sekte Zhengyang. Meski jumlah klon milik Ye Chen lebih banyak dibandingkan Ning Xuang, namun dengan mudah Ning Xuang memusnahkan klon dari Ye Chen menggunakan serangan yang bertubi-tubi. 多打少，谁不会？ Ye Chen pun kali ini sampai muntah darah. Sepertinya Ning Xuang berencana mengalahkan Ye Chen dengan satu serangan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ning Xuang mencoba mengekang Ye Chen dengan kekuatannya. Ye Chen terlihat kesulitan untuk bangkit. Jika Ye Chen tak bisa menahan ini, takutnya Ye Chen akan segera mati. Kepala Sekte Ding Tian meminta Guru Xuan untuk menyuruh Ye Chen menyerah. Guru Xuan mengatakan jalan yang Ye Chen pilih selalu menempuh perjalanan hidup dan mati. Setiap kemampuan dan kekuatannya dia dapatkan dengan hidupnya. Apa yang harus kita lakukan adalah percaya sepenuhnya kepada Ye Chen. Dirinya lebih suka mengumpulkan mayatnya daripada menyuruhnya menyerah. Kepala Sekte Cengkun pun sudah yakin Ye Chen pasti akan mati. Ning Xuang pun menyuruh Ye Chen untuk menyerah, namun Ye Chen masih berjuang keras untuk menahan kekuatan Ning
Ning Xuang. Jika terus seperti ini, dirinya akan kalah dan mati. Namun di sisi lain, dirinya juga tidak ingin menyerah. Akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan teknik pengorbanan yang dapat meningkatkan kekuatannya, namun teknik ini mengorbankan nyawanya. Ini adalah teknik yang dipakai Liu Yi ketika menghadapi Huayun. Dengan teknik ini, Zichen bisa lepas dari kekangan Ning Xuang. Ia melancarkan serangan ke arah Ning Xuang. Meski Ning Xuang bisa menahannya, namun itu tak bertahan lama. Alhasil serangan Zichen mampu menembus pertahanan Ning Xuang dan membuat dua klon milik Ning Xuang menghilang. Seseorang akhirnya menyadari jika tubuh spiritual bukanlah tubuh yang tak terkalahkan. Jika Zichen berada di ranah matahari sejati, mungkin saja dia akan menang dengan serangannya tadi. Kali ini Zichen benar-benar membuat Ning Xuang terkejut, namun dirinya masih yakin jika hanya dengan kekuatan seperti ini masih belumlah cukup untuk mengalahkan dirinya. Zichen pun menunjukkan jika dirinya juga bisa menggunakan teknik satu energi menjadi tiga. Penguasa suci pun terkejut Zichen mengetahui ini juga. Ketua Sekte Cengkun pun juga terkejut. Zhuge Yu pun hampir gila melihat Zichen. Ia tak tahu sebenarnya siapa anak ini. Tak berapa lama satu klon Zichen menghilang. Zichen menyadari sepertinya tanpa tubuh roh mistik tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun ini pun sudah cukup baginya. Ia pun kembali menggunakan formasi milik Huayun dan klon milik Bai. Kali ini dirinya berencana untuk melakukan serangan balik. Zichen pun berhasil memukul jatuh Ning Xuang hingga Ning Xuang muntah darah. Semua orang terkejut melihat tubuh spiritual akan kalah. Potensi Zichen ternyata lebih kuat dari tubuh spiritual. Sekte Xinjiang pasti menyesal telah mengusir Zichen. Tetua Wu ingin Zichen mati. Hanya dengan begitu akan membuktikan keputusannya di masa lalu sudah benar. Kepala Sekte Cengkun mengingatkan Ning Xuang dalam pertandingan kali ini tidak boleh kalah. Ia meminta Ning Xuang untuk menggunakan senjata spiritual untuk membunuh Zichen. Zhuge Yu kesal kepada Cengkun yang ikut campur dalam pertarungan orang lain yang selalu saja teriak-teriak sejak awal pertandingan. Zhuge Yu mengingatkan Cengkun bahwa dirinya adalah seorang kepala sekte, jadi tidak perlu banyak omong. Ning Xuang yakin tanpa menggunakan senjata spiritual pun dirinya masih bisa menang. Ia menggunakan teknik terkuat yang pernah ia pelajari, yakni mata roh mistik langit tertinggi. Zichen tak akan membiarkan itu berhasil. Serangan dari mata roh itu memusnahkan semua klon Zichen, bahkan klon yang sekuat dirinya pun tak bisa menahan satu serangannya. Zichen mengeluarkan pedang berat miliknya dan mengarahkan serangan tepat ke arah mata roh tersebut, namun serangan Zichen tak berefek apapun. Melihat itu dirinya tak ada cara lain selain menggunakan teknik terlarang inkarnasi immortal. Ada suara yang mengatakan pada Zichen bahwa teknik itu tak akan berguna untuk melawan tubuh spiritual. Sepertinya ini suara naga itu. Dirinya hanya bilang tidak berguna melawan tubuh roh mistik, bukan mengatakan tidak berguna melawan mata roh mistik langit tertinggi. Karena hal itu dirinya akan menggunakan pencerahan surgawi untuk mematahkan mata roh mistiknya. Penguasa suci terkejut melihat Zichen mempunyai mata sakti. Senior Sangguan memuji kekuatan mata Zichen yang luar biasa. Zhuge Yu saja dengan pengalamannya selama ratusan tahun belum pernah melihat ini. Dan ia menebak jika kemungkinan ini adalah teknik rahasia asing. Guru Xuan baru pertama kali melihat Zichen menggunakan kekuatan matanya ini. Ning Xuang berniat melakukan serangan terakhir untuk menentukan siapakah pemenangnya.
Ning Xuang menggunakan kekuatan langit dan bumi. Tubuh roh mistik tak terkalahkan di generasinya karena dapat memunculkan kekuatan langit dan bumi. Kepala sekte Ding Tian tak menyangka Ning Xuang yang masih begitu muda tapi bisa memanggil 3 kekuatan langit dan bumi. Maksudnya air, angin, dan kayu. Tetua Wu masih yakin Ning Xuang akan memenangkan pertandingan kali ini. Meski ini bukan kemenangan cepat, tapi semakin banyak Ye Chen melakukan perlawanan semakin menunjukkan kehebatan Ning Xuang yang tiada tara. Kepala sekte Cheng Kun mengatakan bahwa jenius dunia juga akan kalah melawan jenius dari sekte Jinjiang. Ye Chen berpikir mungkin dirinya tidak bisa menahan langkah terakhir Ning Xuang, namun dirinya tak akan pernah menyerah. Ye Chen berkata, jika kamu adalah matahari di siang hari, maka aku akan menghancurkanmu di langit. Ye Chen mengeluarkan api sejati dan guntur surgawi untuk membantunya melawan Ning Xuang. Selain itu, ia menggunakan panah sebagai senjatanya. Ning Xuang menyerang, Ye Chen pun juga melesatkan panah api guntur miliknya. Panah Ye Chen lebih unggul, mampu mematahkan serangan Ning Xuang, bahkan menyerang Ning Xuang hingga membuatnya muntah darah. Semua orang pun terkejut melihat Ning Xuang dikalahkan oleh Ye Chen. Bagaimana tidak terkejut, Ning Xuang adalah yang diunggulkan dalam kompetisi ini dan sudah dipastikan akan menjadi juara pertama. Sedangkan Ye Chen adalah orang yang diremehkan karena dari semua peserta kompetisi, ranah Ye Chen adalah yang paling rendah. Melihat Ning Xuang jatuh dari udara, Ye Chen bergegas melompat dan menangkap Ning Xuang agar Ning Xuang tidak jatuh ke atas arena. Ning Xuang pun mengakui kekalahannya. Ye Chen berkata, hubungan kita berakhir di sini. Ning Xuang menanyakan apakah Ye Chen membenci dirinya. Ye Chen pun mengiyakan sembari dirinya menoleh ke arah gurunya. Bagi dirinya sekarang itu tidaklah penting. Ning Xuang pun menerima hal itu dan meminta Ye Chen untuk menjaga diri. Ye Chen berharap kedepannya tidak akan bertemu lagi dengan Ning Xuang. Seperti biasa, Ye Chen mengumumkan kemenangannya sendiri. Semua orang bersorak untuk Ye Chen.